warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Zikri, NIM G1D020036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi statistika matematika tentang estimasi titik. Jadi di materi estimasi titik ini kita akan membahas tentang, pertama di sini ada teori estimasi, kemudian ada metode momen, maksimum likelihood estimator, kemudian metode kuadrat terkecil. Sedangkan untuk estimator bias kita tidak bahas di video ini. Jadi untuk teori estimasi, pertama di sini kita bahas populasi. Nah, jadi di populasi ini tiap elemen dari populasi itu mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam sampel. Nah, di sini sehingga dia menghasilkan suatu sampel acak. Nah, nilainya itu dalam sampel acak itu kita sebut sebagai statistik. Nah, kemudian jika statistik itu kita estimasikan, maka dia akan menjadi parameter. Itu kita sebut sebagai perumuman daripada statistik itu. Nah, di sini estimasi dibagi dua. Ada estimasi selang dan estimasi titik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi titik. Nah, jadi estimasi titik di sini dibagi menjadi dua pendekatan. Di sini ada pendekatan klasik dan pendekatan teori keputusan. Nah, untuk pendekatan klasik di sini ada estimasinya itu berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu. Di sini ada beberapa metode, ada metode momen, metode maksimum likelihood, dan least square atau kuadrat terkecil. Ada estimator bias. Kemudian untuk yang pendekatan teori putusan, di sini estimasinya itu berdasarkan kombinasi informasi dan aspek lain yang relevan. Nah, ada beberapa istilah dalam kata estimasi. Di sini yang pertama adalah ada namanya parameter. Parameter sendiri adalah ukuran yang menggambarkan suatu populasi. Nah, kemudian ada statistik, yaitu ukuran yang menggambarkan suatu sampel. Kemudian ada estimator, yaitu nilai yang menjadi hasil dari estimasinya. Kemudian estimasi adalah cara atau istilah untuk pendugaan daripada suatu populasi atau parameter. Nah, kemudian apa hubungan antara estimasi dan parameter tak tentu? Nah, di sini ada misalkan ada parameter tidak diketahui theta. Nah, ini akan menghasilkan suatu distribusi peluang yaitu fx theta. Nah, di sini kita tidak tahu eksperimenternya atau tidak dilakukan eksperimenter. Nah, kemudian apabila kita melakukan eksperimenter, kita dapatkan di sini data observasi X1, X2 sampai Xn. Nah, ini yang kita sebut sebagai sampel. Nah, di sini kita mempelajarinya dalam teori peluang. Nah, kemudian untuk menghasilkan suatu kesimpulan, maka di sini ada statistika inferensial sehingga kita bisa melakukan estimasi titik atau di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh estimasi. Misalkan ada sampel normal, nah, kita estimasikan rata-rata juga estimasinya standar sigma, dan ada sampel Poisson, estimasinya rata-rata lambda, ada sampel binomial, estimasinya probability P. Nah, estimasi titik di sini untuk menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi fungsinya. Kemudian, nah bagaimana untuk mengestimasikan parameter populasi kita ini? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimator yang terbaik? Kita akan bahas di sini. Nah, ada beberapa metode estimasi yang bisa dilakukan. Di sini pertama ada metode momen,
kemudian ada metode maksimum likelihood, dan metode kuadrat terkecil atau least square. Untuk estimator bias kita tidak bahas di video ini. Nah, yang pertama adalah metode momen. Nah, metode momen merupakan metode tertua dalam estimasi titik. Jadi, metode ini merupakan metode pertama yang digunakan oleh para ilmuwan atau statistikawan dulu untuk menentukan estimasi titik, yaitu metode momen. Nah, prinsip yang digunakan di sini pada metode momen ini, estimatornya ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. Nah, di sini misalkan MK aksen sama dengan mu K aksen. Misalkan M1 aksen sama dengan mu 1 aksen, M5 aksen sama dengan mu 5 aksen, dan seterusnya. Nah, momen sampel K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2 sampai Xn adalah rata-rata dari pangkat K mereka. Nah, kita bisa tulis di sini MK aksen itu akan sama dengan sigma XI pangkat K dari 1 sampai N dibagi N. Sedangkan mu K aksen itu adalah ekspektasi dari X pangkat K. Manakah di sini dari 1,2 sampai P, di mana P adalah banyaknya parameter populasi. Nah, di sini ada contoh. Diberikan sampel acak berukuran N dari sebuah populasi seragam dengan beta sama dengan 1. Nah, kita akan menggunakan metode momen untuk menentukan rumus estimasi parameter dari alfa. Nah, untuk penyelesaiannya dari persamaan, kita bisa dapatkan M1 aksen sama dengan mu 1 aksen. Nah, di mana M1 aksen di situ adalah ekspektasi X, di mana ekspektasi X itu adalah X bar atau rata-rata. Nah, mu 1 aksen tadi itu sama dengan X bar. Nah, X bar sama dengan alpha plus beta per 2. Nah, betanya sudah ada 1 sama dengan 1, maka alpha plus 1 per 2. Sehingga kita bisa tulis X barnya atau rata-ratanya sama dengan alpha plus 1 per 2. Nah, kemudian apabila kita ingin memperkirakan atau mengestimasikan alpha, maka di sini dari yang ini kita bisa dapatkan alpha sama dengan 2 X bar min 1. Nah, kita bisa mengingat kembali distribusi uniform di sini. Jadi distribusi uniform itu adalah sebuah acak random X mempunyai sebuah distribusi uniform jika dia bentuknya random uniform kontinu. Jika dan hanya jika peluang kepadatan peluangnya diberikan sebagai berikut: Ux dengan parameter A, B itu akan sama dengan 1 per beta min alpha untuk X di antara alpha sampai beta dan 0 selain daripada di atas. Nah, untuk teorema 1 untuk menghitung rata-rata dan varian dari distribusi uniform, kita bisa dapatkan dari sini ratanya sama dengan alpha plus beta per 2 dan variannya sama dengan 1 per 12 kali beta min alpha kuadrat. Nah, untuk kemudian di sini ada distribusi gamma. Dan distribusi gamma itu dia mempunyai peluang kepadatan peluang diberikan sebagai berikut, di mana Gx dengan parameter alpha, beta di sini akan sama dengan 1 per beta pangkat alpha gamma alpha X pangkat alpha min 1 E pangkat min X per B untuk X dan 0 selain daripada X yang positif, di mana alpha di sini positif dan B sama B juga positif. Nah, untuk menghitung rata-rata dan variansi dari distribusi gamma, nah di sini sudah ada rumusnya. Rata-ratanya sama dengan alpha kali beta dan variansinya sama dengan alpha kali beta kuadrat. Nah, untuk bukti kita bisa dapatkan dari teorema sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kita juga
pernah mendapatkan ilmunya di teori peluang, mata kuliah teori peluang di sini. Nah, misalkan kita R-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 2, maka kita bisa dapatkan mu 1 aksen sama dengan beta gamma alpha plus 1 per gamma alpha. Menurut sifat gamma alpha plus 1 itu akan sama dengan gamma alpha gamma alpha plus 1 itu akan sama dengan alpha kali gamma alpha. Nah, nanti gamma alpha-nya bisa dicoret dengan yang bawah, sehingga yang masih kesisa di sini adalah beta kali alpha, sehingga jadinya di sini alpha kali beta. Kemudian yang hal yang sama dengan mu 2 aksennya itu akan sama dengan beta kuadrat kali gamma alpha plus 2 per gamma alpha. Nah, seperti yang tadi contohnya, gamma alpha plus 2 bisa kita tuliskan juga gamma alpha plus 1 kali gamma alpha. Kami ulangi, gamma alpha plus 2 itu bisa dituliskan alpha plus 1 dikali gamma alpha. Sehingga di sini kita bisa dapatkan alpha plus 1 kali beta kuadrat, karena nanti gamma alpha-nya dicoret sama penjabaran yang gamma alpha plus 2 ini. Sehingga kita dapatkan mu atau rata-rata sama dengan A per B, dan variansinya adalah dari rumus variansi, yaitu mu 2 aksen dikurangi mu 1 aksen, yaitu alpha kali alpha plus 1 beta kuadrat dikurangi alpha beta dikuadratkan di sini. Mu 2 aksen dikurangi mu 1 kuadrat, 1 aksen kuadrat, sehingga kita dapatkan alpha kali beta kuadrat. Nah, bagaimana sih cara menghitung mu 1-nya jika kita tidak menggunakan teorema 2 ini? Nah, kita bisa menggunakan ekspektasi di sini. Nah, di mana mu 1 aksen itu akan sama dengan ekspektasi X, yaitu karena dia peluang kepadatan peluang atau kontinu, maka kita bisa menuliskan rumusnya, yaitu integral dari 0 sampai t hingga X 1 per delta pangkat alpha gamma alpha X pangkat alpha min 1 E pangkat min X per beta dx. Kita integralkan, maka kita sini kita dapatkan alpha kali beta. Jika dengan mu 2 aksen, maka di sini E pangkat X kuadrat. Jadi pangkat dari X-nya itu bergantung pada mu keberapanya. Ini sama dengan integral dari 0 sampai t hingga X kuadrat per 1 per beta pangkat alpha gamma alpha X pangkat alpha min 1 E pangkat min X per beta dx. Sehingga dari integralnya kita bisa dapatkan alpha kali alpha plus 1 kali beta kuadrat. Nah, sehingga karena mu 1 aksen sama dengan M1 aksen, maka M1 aksennya juga akan sama dengan alpha kali beta, dan M2 aksennya juga akan sama dengan alpha kali alpha plus 1 kali beta kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan alpha dan betanya untuk estimasi titiknya? Nah, dari persamaan tadi itu kita bisa dapatkan di sini M1 aksen sama dengan mu 1 aksen. Seperti penjabaran estimasi titik sebelumnya, M ke aksen sama dengan mu ke aksen. Nah, berarti kita dapatkan di sini M1 aksen sama dengan mu 1 aksen, dan M2 aksen sama dengan mu 2 aksen. Nah, dari penjabaran yang tadi kita dapatkan di sini mu 1 aksennya akan sama dengan alpha kali beta, dan mu 2 aksennya sama dengan alpha dikali alpha plus 1 kali beta kuadrat. Sehingga karena M1 sama dengan mu 1 aksen, M1 aksen sama dengan mu 1 aksen, maka M2 aksen juga akan sama dengan alpha kali beta, dan mu aksen juga akan sama dengan M2 aksen akan sama dengan mu 2 aksen, yaitu sama dengan alpha kali alpha plus 1 kali beta kuadrat. Nah, dengan menyelesaikan persamaan di M1 dan M2 ini, M1 aksen dan M2 aksen ini, kita bisa memperoleh alpha di sini sama dengan
M1 aksen pangkat 2 per M2 aksen min M1 pangkat 2. Dan beta sama dengan M2 min M1 kuadrat per M1. Nah, kita dapatkan yang ini? Kita memasukkan nilainya aja di sini. Kita dapatkan nilai beta, kita masukkan ke alfa. Kemudian kita dapatkan beta, kita masukkan ke alfa. Seperti cuman pakai substitusi doang, kita dapatkan nilai yang ini. Nah, karena karena M1 aksen, maksud saya M1 aksen di sini itu sama dengan sigma xi dari 1 sampai n per n atau sama dengan x bar, dan M2 sama dengan xi kuadrat, di mana i-nya bergerak dari 1 sampai n bagi n. Maka kita bisa tulis yaitu yang ini kita bisa ganti dengan yang ini x bar, dan M2 aksennya kita bisa ganti dengan yang ini, kita bisa ganti dengan yang ini atau x bar. Maka kita peroleh untuk menyederhanakannya sama dengan nx bar kuadrat bar sigma xi min x bar pangkat 2, di mana i-nya bergerak dari 1 sampai n. Begitu juga dengan beta sama dengan xi min x bar pangkat 2, i-nya dari 1 sampai n per n kali x bar. Nah, contoh lainnya di sini diberikan suatu sampel acak berukuran n dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Nah, gunakan metode Momen untuk mengestimasi parameter theta. Nah, kita tahu untuk distribusi eksponensial bentuk fungsinya di sini fx sama dengan 1 per theta e pangkat min x per theta, dengan x-nya positif, di mana x-nya positif, sedangkan untuk yang lain fx-nya sama dengan 0. Nah, ini yang tadi. Nah, kita dapatkan di sini rata-rata dan variansinya kita sudah tahu dari materi-materi sebelumnya, sudah juga di mata kuliah teori peluang. Kita dapatkan mu akan sama dengan theta dan variansinya akan sama dengan theta kuadrat. Untuk menghitung mu1 aksennya akan sama dengan ekspektasi x. Nah, ekspektasi x kita bisa hitung dengan integral dari 0 sampai hingga x per theta e pangkat x per theta dx. Nah, dimana dapatkan yang ini? Rumus ekspektasi itu kan x dari x kali fx di sini. Nah, fx-nya di sini karena dia adalah distribusi eksponensial, fx-nya adalah yang ini, atau ini gx. Gx-nya adalah ini. Nah, sehingga ini kita integralkan, maka akan mendapatkan theta. Nah, karena M1 aksen sama dengan mu1 aksen. Nah, di sini M1 aksennya adalah x bar, yaitu rata-rata xi, jumlah xi dari 1 sampai n per n, dan mu1-nya di sini theta. Sehingga kita bisa dapatkan theta adalah x bar. Nah, udah selesai untuk metode yang tadi itu, metode Momen. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menggunakan metode maksimum likelihood. Jika ada x1, x2 sampai xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel lacak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut. Yaitu di sini disimbolkan L theta akan sama dengan F x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn titik 2 titik koma theta. Ini sebagai parameternya. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Jadi kita akan memaksimalkan fungsi ini F nih atau L. Nah, di sini ada contoh. Diberikan suatu sampel acak berukuran n dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Nah, gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta. Nah, karena dia distribusi eksponensial, maka bentuk fungsinya seperti ini. Sebelumnya, nah, kita cari dulu fungsi L theta-nya. Tadi fungsi L theta adalah f x1, x2 sampai xn theta. Nah, di sini ini akan sama dengan P dari 1 sampai N fxi theta, atau perkalian dari fx1 theta, fx2 theta, dan seterusnya.
Nah, fungsinya tadi seperti ini, 1 per theta E pangkat min X per theta. Nah, berarti kalau perkaliannya berarti 1 per thetanya dikalikan sebanyak N atau 1 per theta pangkat N. Nah, E pangkat min 1 per theta berarti XI-nya dijumlahkan bergerak dari 1 sampai N di sini. Karena dia kalau dikalikan kan berarti pangkatnya dijumlahkan, maka di sini adalah sigma. Nah, di sini 1 per theta kita bisa ubah menjadi theta pangkat min N. Nah, dengan melonkan kedua ruas jadi ln L theta, min N dilonkan yang menjadi min N ln theta. Nah, yang ini dilonkan ln itu sama dengan pangkat atau min 1 per theta sigma xi dari 1 sampai N. Nah, kemudian kita turunkan terhadap theta kedua ruas. Nah, L theta menjadi ln L theta akan menjadi turunannya yaitu do ln theta per do theta. Nah, ini diturunkan terhadap theta, maka kita peroleh min N per theta. Ini diturunkan terhadap theta, ini sebagai konstanta berarti maka menghasilkan 1 per theta kuadrat dikali sigma xi dari 1 sampai N. Nah, untuk memaksimumkan fungsi tadi, fungsi L theta atau yang ini, atau fungsi yang ini untuk memaksimumkan, maka dia maksimum apabila turunan pertamanya, turunan terhadap theta-nya itu akan sama dengan 0. Nah, tapi kalau turunan yang ini sama dengan 0, berarti ini juga sama dengan 0. Nah, berarti ini sama dengan 0. Nah, jika kita mau mencari theta-nya, maka kita mendapatkan dengan manipulasi aljabar sederhana, kita bisa dapatkan theta akan sama dengan X bar di sini. Nanti di sini theta sama dengan sigma xi dari 1 sampai N per N. Nah, di sini itu kan akan sama dengan X bar nantinya. Kita disederhanakan dengan aljabar sederhana. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, kemudian untuk metode selanjutnya ada metode least square atau kuadrat terkecil. Nah, metode ini digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linear. Nah, kemudian dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan. Nah, jadi nanti di metodenya itu dilakukan dengan meminimumkan jumlah dari kuadrat errornya itu jumlahnya, kemudian kita minimumkan itu. Biasanya metode ini banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linear. Nah, misalkan di sini ada I sama dengan alpha kali beta xi tambah epsilon I. Nah, ini adalah errornya. Nah, kalau kita mengpindahkan ke kiri, yang lainnya kita pindahkan ke kanan, kemudian kita kuadratkan, kita akan mendapatkan yi min alpha min beta xi dikuadratkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai error kuadrat itu. Atau fungsi jumlah error kuadratnya. Berarti ini error kuadratnya ini kita jumlahkan i-nya bergerak dari 1 sampai n. Kita definisikan sebagai q. Nah, di sini. Nah, jadi error i-nya itu akan sama dengan yang ini kan, berarti kita ganti yi min alpha min beta xi kuadrat. Kita bergerak dari 1 sampai n. Ini yang kita sebut sebagai fungsi jumlah kuadrat error. Nah, kemudian kita mau meminimumkannya. Berarti kita cari haruslah turunan pertamanya itu sama dengan 0. Kita turunkan q-nya alpha sama dengan 0, turunkan q-nya terhadap beta sama dengan 0. Nah, di sini ada persamaan normal. Nah, i-nya bergerak dari 1 sampai n itu sama dengan alpha n plus beta xi dari 1 sampai n. Dan ada xi, jumlah xi sigma xi i-nya bergerak dari 1 sampai n sama dengan alpha i-nya dari 1 sampai n dan beta xi kuadrat i-nya dari 1 sampai n. Nah, kita substitusikan sama seperti yang tadi, kita
kita tinggal mencari alfa dan betanya, gabungkan terlebih dahulu dengan substitusi atau eliminasi, atau lebih mudah kita pakai substitusi, kita akan dapatkan alfa dan betanya nanti. Alfa berarti betanya untuk yang persamaan ini, perhatikan persamaan pertamanya, alfanya atau betanya kita pindahin ke kiri, berarti N sama dengan YI dari 1 sampai N, dan dikurangi beta XI dari 1 sampai N. Nah, kemudian 12 dibagi dengan N, kita peroleh alfa sama dengan YI dari 1 sampai N dikurang B XI dari 1 sampai N dibagi N. Kita dapatkan yang ini. Nah, nilai dari alfa ini kemudian kita masukkan ke persamaan yang ini. Nilai alfa yang ini kita masukkan ke persamaan yang ini. Seperti kita manipulasi aljabar sedikit, kita dapatkan beta sama dengan ini. N sigma XI YI dari 1 sampai N dikurang XI 1 sampai N, I 1 sampai N dibagi N. XI kuadrat 1 sampai N dikurang sigma XI 1 sampai N kuadrat. Nah, tinggal dimasukin nilai alfanya ke sini, nanti kita dapatkan betanya dari persamaan dua ini. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.